Bisa jadi berkas kalian itu ada yang bermasalah tapi kalian tidak tahu. Ya otomatis tidak akan dipanggil. Maka kalian akan dipulangkan juga berkasnya. Setelah kalian dipanggil melalui email, WhatsApp dari staf HRD di PT IWIP, jika berkas Anda memenuhi syarat maka akan dihubungi. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak akan dihubungi. Untuk kategori perempuan itu sudah sekitar 7 bulan lalu, perempuan sebenarnya bisa melamar di loket. Sudah saya sampaikan kemarin. Karena lagi dicari yang masuk general worker saat di kantin ada kebutuhan, berarti mereka akan ambil dan tidak bisa menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya ODT Papa. Hari ini ada informasi yang akan saya berikan kepada kalian semua ini tentang lamaran pekerjaan secara online di PT IWIP. Ini sudah banyak orang bertanya, baik di TikTok, di YouTube, di Facebook. Itu semua orang menanyakan hal tersebut kepada saya. Katanya kenapa mereka sudah kirim 2 minggu lalu belum diproses sampai dunia ini. Padahal setiap konten saya yang selalu saya bagikan itu kalau kalian simak, kalian pasti akan paham. Jadi nanti supaya lebih jelas lagi, jangan lupa support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Baik kawan-kawan, hari ini ada 2 kategori yang akan saya bahas, yaitu lowongan pekerjaan secara online di PT IWIP yang lama dipanggil dan ada lowongan pekerjaan untuk perempuan. Di sini saya mau contohkan kepada kalian semua, kalian itu hanya rugi di waktu menonton video saya. Tetapi kalian akan lebih paham jika kalian nonton. Kalian yang dari kota Ternate datang ke Wedah melamar pekerjaan langsung di loket. Itu biaya dari Ternate 80.000 ke pelabuhan Loleo. Dari pelabuhan Loleo itu sekitar 400.000 lagi untuk sampai ke Lelilev. Belum lagi tempat tinggal. Terus nanti saat kalian datang ke loket ditolak di sana, itu lebih banyak rugi lagi. Jadi jangan bikin diri pandai, langsung main ke sini. Ini untuk loker perempuan nanti saya bahas. Yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp juga silakan, ada tombol gabung di bawah, silakan klik bergabung supaya bisa terhubung dengan saya secara langsung di via WhatsApp. Makanya kan saya bilang, banyak orang gagal itu saat dia tidak mau mendengar apa yang orang sampaikan. Kalian di luar sana dengan saya di sini itu lebih banyak pengalaman saya. Anda tidak banyak tahu tentang PT IWIP, apalagi lowongan pekerjaannya. Saya ini bahkan hampir setiap hari ada updatean. Saya berikan informasi kepada kalian semua. Sekarang saya bahas loker online dulu. Untuk lowongan pekerjaan secara online di PT IWIP itu bisa kalian daftar melalui email dan juga WhatsApp. Nanti email dan WhatsApp saya taruh di bawah deskripsi video ini. Baca. Jangan lagi tanya persyaratan, Pak. Persyaratan itu sudah ada. Video saya kemarin saya bahas persyaratan full, itu tidak ada campur-campur dengan informasi yang lainnya. Itu baru saja kemarin saya posting. Nanti saya taruh juga di deskripsi video ini. 2 tahun lalu awal saya membuat YouTube ini. Itu sebenarnya saya sudah bahas tentang lowongan pekerjaan secara online dan lowongan pekerjaan secara langsung di loket. Kalau saja kalian yang punya kendala tidak ada panggilan sama sekali, maka kalian harus periksa kembali berkas lamaran kalian. Bisa jadi berkas kalian itu ada yang bermasalah tapi kalian tidak tahu. Itu saya sudah bahas sebenarnya. Saya capek sebenarnya mau bahas ulang-ulang. Terus ada yang mengatakan bahwa berkas saya sudah memenuhi persyaratan tapi tidak pernah dipanggil. Memang betul, persyaratan yang sudah Anda lampirkan sesuai dengan ini. Sudah sesuai memang yang Anda kirimkan. Tetapi Anda tidak tahu problem yang pertama tadi saya sebutkan. Kalau problemnya memang di SKCK atau nama, NIK, dan lainnya, ya otomatis tidak akan dipanggil. Karena percuma mau dipanggil ke sini, terus nanti saat seleksi berkas, maka kalian akan dipulangkan juga berkasnya. Jangan kalian pikir bahwa setelah kalian dipanggil melalui email,
WhatsApp dari staf HRD di PT IWIB, tidak ada seleksi berkas. Itu tetap ada saat tiba di sini. Bahkan saat kalian yang mau diberangkatkan, dari staf HRD sudah menghubungi kepada kalian semua agar membawa berkas yang asli. Entah itu ijazah, kartu keluarga, SKCK, kartu kuning, itu sudah dihubungi. Makanya nanti ada tahap seleksi berkas. Banyak orang di luar sana juga yang melamar secara online ini sampai di sini itu ditolak karena SIM mereka itu tidak terdaftar. Jadi untuk kalian semua yang mau terhubung dengan saya di WhatsApp, ada banyak orang sebenarnya yang kirim pesan kepada saya, "ODT Bapak bantu lihat SIM ini terdaftar atau tidak." Mereka kirimkan, tapi mohon maaf, kirim belakangnya saja, jangan kirim depannya. Karena kalau kirim depannya, takutnya nanti Anda beranggapan bahwa nanti ada penyalahgunaan data Anda atau nama dan alamat Anda. Jadi saya selalu lihat itu SIM dari belakang saja. Tidak perlu saya lihat depannya. Itu saya sudah tahu SIM ini terdaftar atau tidak. Makanya klik bergabung supaya bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp. Kita lanjut lagi masih dengan informasi tentang kenapa berkas saya tidak pernah dipanggil. Kalau untuk hal itu kemungkinan besar Anda melamar di skill, tetapi Anda tidak melampirkan pengalaman kerja Anda. Mau skill apa saja, mau admin, mau operator, itu Anda lupa sebenarnya untuk membuktikan dengan pengalaman kerja Anda. Karena di mana-mana orang mau percaya itu harus ada pengalaman kerja. Begitu Pak. Jadi kendalanya, kenapa berkas saya tidak dipanggil? Nah itu dia. Terus saat berkas yang sudah diproses, ini banyak yang bertanya, walaupun saya sudah bahas kemarin videonya. Mereka bertanya kepada saya, setelah di WhatsApp seperti itu, berkas dalam proses, tidak pernah lagi dihubungi. Ya jelas tidak dihubungi. Karena saya pernah katakan, bisa jadi dihubungi, bisa jadi tidak dihubungi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Anda bisa baca sendiri. Jika berkas Anda memenuhi syarat yang sesuai dengan mereka cari, maka akan dihubungi. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti tidak akan dihubungi. Saya rasa untuk loker online yang jarang dapat panggilan itu sudah cukup jelas saya bahas untuk hari ini. Nah, kita masuk untuk loker secara langsung di loket. Jadi melamar secara langsung di loket di PT IWIB itu hanya butuh waktu 1 hari saja. Yang selalu saya katakan dalam video saya. Jika berkas lamaran Anda lolos dalam seleksi berkas, maka langsung akan diproses hari itu juga. Diberikan jadwal medical check up. Dan itu pun kalau Anda melamar sesuai dengan minat yang ada di monitoring seperti ini. Oke. Anda bisa lihat monitoring. Kalau tidak ada minat Anda di monitoring, berarti Anda jangan melamar. Karena tidak akan diterima. Jadi saya rasa paham sampai di sini. Kita masuk ke lowongan pekerjaan perempuannya. Oke. Ini yang bertanya, saya kirimkan berkas ini sudah dari tahun lalu. Tidak dipanggil Pak. Usut punya usut, ternyata dia itu perempuan. Dia bertanya kepada saya, itu menggunakan akun mungkin suaminya atau temannya atau pacarnya atau simpanannya. Itu menggunakan akun laki-laki. Saya bilang kenapa bisa begitu? Saya bilang kamu lamar apa? Saya lamarnya di kantin. Astagfirullah. Berkas lamaran dari luar, lamar di kantin secara online juga. Jadi kalau mau masuk ke kantin itu wajib sebenarnya KTP dari Maluku Utara. Ini untuk perempuan. Saya mengantuk sekali. Kelihatan sampai mata. Oke. Santai saja. Terus, untuk kategori perempuan itu sudah sekitar 7 bulan lalu tidak bisa melamar lagi di loket. Perempuan ini hanya bisa melamar di email dan juga WhatsApp dari HRD PT IWIB. Emailnya nanti saya juga taruh di bawah deskripsi video ini. Walaupun kalian itu berdomisili di Maluku Utara, tidak bisa melamar di loket PT IWIB. Itu sudah menjadi aturan yang sudah diterapkan. Lantas banyak yang bertanya, kenapa ada
di P2D, MCU itu ada perempuan. Oke, berkas mereka itu dari 3 tahun lalu itu sudah masuk di loket secara langsung. Begitu, dari zamannya loket PTIP itu masih ada di Gate 2. Sekarang sudah pindah di kompleks perkantoran. Perempuan sebenarnya bisa melamar di loket, sudah saya sampaikan kemarin. Tapi harus penuhi persyaratan yang saya sebutkan ini. Bisa melamar ke loket kalau memang lowongan pekerjaan di sana ada. Misalkan perawat dibuka untuk perempuan, itu dia bisa melamar di loket. Terus ada admin, itu khusus perempuan, dia bisa melamar di loket. Apoteker, farmasi, kalau memang ditulis di monitoring seperti ini, berarti dia bisa melamar secara langsung di loket karena lagi dicari, begitu. Tetapi kalau memang tidak pernah ada di loket, di monitoring seperti ini berarti tidak bisa. Itu berarti tidak ada kebutuhan untuk perempuan. Ada yang tanya kenapa perempuan susah sekali harus ada orang dalam kah? Kebutuhan di PT IWIP ini rata-rata kan laki-laki. Saya sudah sampaikan mungkin 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu berarti masih di zaman penjajahan. Tidak mungkin kan perempuan mau dipakai untuk bagian konstruksi, mau cor-cor tuh jalan provinsi deng. Cor bangunan itu tidak mungkin pakai perempuan di situ. Jadi khusus laki-laki. Ada yang tanya kantin ada kah? Kalau untuk kantin itu minim sekali untuk penerimaannya. Kadang laki-laki yang masuk general worker saat di kantin ada kebutuhan untuk laki-laki berarti mereka akan ambil dan tidak bisa menolak. Kenapa saya katakan tidak bisa menolak? Karena Anda melamar general worker, siap dipakai di mana saja. Harus Anda terima. Berbeda kalau Anda melamar operator, ya tahu-tahu Anda melamar EXA ya, Anda dapat di EXA. Anda di loader ya di loader, DT ya di DT. Welder ya tetap di welder. Terakhir saya mau sampaikan kepada kalian semua ini yang mau melamar secara online yang dari luar Maluku Utara. Ada bagusnya datang secara langsung di loket saja supaya prosesnya lebih cepat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti orang pokok apa lagi di saya video selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye bye.